Halo, kembali lagi bersama saya Hairul Asfian di seri pembuatan aplikasi produk katalog menggunakan React dan Google Sheet. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan fetching data dan menampilkan data dari Google Sheet ke aplikasi React kita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat fungsi untuk melakukan search di aplikasi kita. Oke, di sini bisa dilihat aplikasinya sudah saya jalankan. Jika saya lihat di browser, akan tampak seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan daftar produk kita dari video sebelumnya. Nah, kali ini yang akan kita buat adalah fitur search yang ada di sini. Jadi di sini sementara kan search ini belum melakukan apa-apa. Jadi untuk fitur search ini kita akan mengambil dari produk ID ini dan produk name ini sebagai parameter pencarian. Jadi user bisa mencari atau memasukkan keyword itu berdasarkan produk ID atau produk name yang ini. Jadi mari kita buat. Oke, pertama-tama kita bisa menuju ke komponen navbar ini, lalu bisa masuk ke komponen search. Nah, di sini kita akan membuat fungsinya di komponen search ini. Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita membuat local state terlebih dahulu untuk menyimpan nilai dari input form yang ada di website kita. Lalu untuk keywordnya nanti itu akan dikirim ke fungsi menggunakan dispatch sehingga dia bisa memanipulasi produk apa saja yang tampil. Intinya seperti itu. Baik, jadi untuk sementara komponen search kita akan tampak seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa menuju ke produk slash kita di Redux dan kita akan membuat function dasar baru untuk search, yaitu memfilter produk apa saja yang tampil sesuai dengan inputan dari user. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah function search kita. Pertama-tama dia akan mengambil keyword yang dikirim dari pilot, lalu dia akan mengambil state.alis, ini semua produk yang ada dan disimpan di variable alis. Lalu variable alis ini dia akan difilter berdasarkan keyword yang dikirim tadi. Yang difilter di sini adalah produk ID dan juga nama. Jadi jika produk ID atau nama mengandung keyword ini, dia akan dikembalikan sehingga filter produk ini akan menghasilkan array baru yang sudah difilter. Lalu state.list ini atau produk yang tampil ini akan dirubah nilainya menjadi filter produk. Intinya seperti itu untuk function search ini. Lalu kita bisa panggil dia di komponen search yang kita buat tadi. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Jadi kita tadi lupa untuk melakukan export dari function dasar search yang baru saja kita buat. Jadi kita bisa export saja di sini. Dan kita kembali ke komponen search ini. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah hasil dari komponen search kita. Jadi di sini dia menggunakan dispatch dari React Redux dan dia memanggil function dasar search yang baru saja kita buat dan memberikan data_value ini adalah isi dari input form ini sebagai parameter dari function search yang kita buat tadi. Lalu kita bisa coba saja, kita kembali ke browser. Lalu di sini kita bisa mencari dengan keyword, kita coba 1577. Jika tidak ada, kita coba lagi 151776. Nah, ini kita bisa lihat bahwa fungsi search kita sudah berhasil. Dengan keyword 151776 kita hanya menampilkan 3 buah produk. Ini jika 6-nya kita hapus, nah ini akan produk lainnya akan tampil. Lalu jika kita mencari spesifik di sini 1778, nah maka dia hanya akan tampil yang sesuai dengan keyword yang ada di sini. Sehingga bisa dibilang fungsi search kita sudah berhasil. Lalu saya akan memberikan satu tambahan lagi, yaitu di result di sini
Dia tampak masih memberikan nilai statis yaitu 35, meskipun kita sudah hasil yang tampil itu sudah di sort menjadi sedikit namun tetap tampil 35. Kita bisa edit sedikit. Nah, di sini terlihat masih menggunakan nilai statis 35. Ini bisa kita gunakan nilai dinamis, yaitu dengan memanggil global state list atau yang merupakan produk apa saja yang tampil. Nah, kita bisa melakukan count terhadap array dari global state tersebut. Oke, jadi kurang lebih akan tampak seperti ini komponen count kita. Selanjutnya kita bisa masuk ke browser dan mengecek hasilnya. Oke, di sini terlihat tadi resultnya bernilai 0 karena belum ada produk yang tampil. Kali ini seluruh produk tampil. Di sini resultnya menghasilkan nilai 35. Jika kita melakukan filter menggunakan search, contohnya 151.1776. Nah, di sini akan terlihat dia hanya menampilkan 3 buah produk dan result di sini hanya akan menampilkan 3. Jadi dengan kata kunci 151.1777 dia hanya menampilkan 10 produk. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di video kali ini kita sudah berhasil menerapkan fitur search di aplikasi kita serta membuat nilai result yang tampil ini menjadi dinamis sesuai banyaknya produk yang tampil. Oke, cukup itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.